بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Jadi inilah pentingnya ilmu, bahwa sesungguhnya yang menjadi penanggung jawab pendidikan adalah orang tua masing-masing. Ini. Jadi bukan sekolah. Ya, bukan seperti ini. Kita misal ada sebuah lembaga yang favorit, akhirnya itu menjadi incaran orang tua, ya, terutama yang berduit. Nah, datang ke lembaga, datang kepada ustadznya. Ustadz, saya titip anak saya. Pokoknya saya titip tahu-tahu beres. Ya, SPP-nya nanti saya beli juga nggak apa-apa. Pokoknya nanti beres. Itu nggak bisa. Ya, nggak bisa karena tanggung jawab bukan pada pondok. Pondok itu hanya membantu orang tua yang mungkin butuh bantuan, ya, tidak dipasrahkan. Maka nanti kalau terjadi anak nakal, seharusnya itu pondok atau sekolah itu komplain kepada orang tuanya, komplain kepada penanggung jawab, bukan orang tua komplain kepada pondok. Itu terbalik. Siapa yang tanggung jawab? Ya. Padahal kalau anak berdoa itu kan Robbirhamhuma kama robbayani shaghira. Ya Allah, ya Rob kami, ya Robku, rahmatilah kedua orang tuaku sebagaimana mereka mendidikku waktu kecil. Jadi doa anak itu ada syaratnya di situ, kama robbayani shaghira. Nah, waktu anak kita kecil itu di mana? Nah, siapa yang mendidik? Ini. Terus yang mendapatkan kama robbayani shaghira itu siapa? Itu apakah ustadznya apa orang tuanya? Ini. Jadi sering sekali seorang ayah itu alasan tidak mendidik anak karena berkewajiban mencari nafkah. Tapi sebenarnya bukan alasan itu, karena apa? Ayah tidak harus membersamai anaknya setiap saat di rumah, karena ada ibu yang di rumah. Yang repot lagi kalau ternyata keluarga itu sudah mampu sama-sama antara suami dan istri berkarir. Ya, suaminya S3, ya istrinya S2, anaknya di rumah, yang mendidik siapa? Pembantunya lulusan SD. Nah, ini kan terbalik, ya. Kita sekolah tinggi-tinggi untuk anaknya orang, ternyata anak kita sendiri tidak kita urusi. Sebab besok yang ditanya itu bukan anaknya orang, tapi anak kita sendiri. Nah, ini jadi perlu kita kuatkan di sini adalah penanggung jawab pendidikan adalah kedua orang tua. Tidak bisa diwakilkan kepada siapapun, tidak bisa didelegasikan kepada siapapun. Ini sebab besok yang ditanya orang tuanya sendiri, bukan orang lain, bukan ustadznya, bukan kiainya, bukan sekolahnya, bukan. Ini yang pertama. Terus yang kedua, setelah kita tahu penanggung jawab pendidikan, ya, terus tujuan pendidikan kita itu apa? Ya, yang sering muncul itu kalau pas anak khitan itu sering ditulis atau lahir, semoga kelak menjadi anak yang soleh solehah, terus berguna bagi nusa dan bangsa dan agama. Itu sering tuh. Benar gak itu kira-kira itu? Benar gak tidak? Kita simpan dulu itu ya, nanti benar apa tidak kita kembalikan kepada nasnya, dalilnya bagaimana. Ya. Tujuan pendidikan itu harus selaras dengan tujuan Allah menciptakan manusia, karena yang kita didik adalah manusia. Ya, jadi saya ulang lagi, tujuan pendidikan itu harus selaras dengan tujuan Allah menciptakan manusia. Kalau tujuan pendidikan tidak selaras dengan tujuan Allah menciptakan manusia, maka yang kita lakukan selama ini dalam mendidik anak itu hanya aktivitas-aktivitas yang tanpa makna, mubadzir. Cuma kelihatannya sekali sibuk sekali. Jam 6 sudah berangkat, nanti pulang menjelang maghrib itu tiap hari. Kalau ternyata yang dilakukan adalah tidak selaras dengan tujuan Allah menciptakan manusia, maka yang kita lakukan adalah hal-hal yang merupakan sesuatu yang hampa, tidak ada maknanya. Walaupun kita sibuk, ya, tapi ternyata ibarat kita itu lari dalam lingkaran hamster itu loh. Nah, hamster kalau di lingkaran itu lari kencang banget tuh, tapi bergerak nggak itu? Enggak, diam di tempat. Ini jadi sering sekali kita melakukan pendidikan kepada anak kita itu ternyata tidak selaras dengan tujuan Allah menciptakan manusia. Akhirnya kita seperti jalan di tempat, bahkan berlari di tempat, tidak bergerak-gerak.
Akhirnya nanti tahunya setelah anak itu dewasa, mereka sudah remaja baru tahu loh kok seperti ini hasilnya. Terus bingung siapa yang disalahkan? Sekolah yang disalahkan, negara yang disalahkan, lingkungan yang disalahkan. Harusnya kita menyalahkan siapa? Diri kita sendiri sebagai orang tua. Apa tujuan Allah menciptakan manusia? Yang pertama adalah sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku, yaitu Allah Subhanahu wa taala, menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Maka tujuan pendidikan yang pertama adalah kita menjadikan anak-anak kita adalah hamba-hamba yang taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini enggak bisa ditawar-tawar. Ya. Kemudian ada tujuan yang lain. Yang kedua, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Huwallazi ja'alakum khalaifa fil ard." Dialah yang menjadikan kalian itu khalifah-khalifah di muka bumi ini. Jadi yang pertama tugas manusia hidup di dunia ini adalah beribadah kepada Allah. Yang kedua adalah sebagai khalifah. Apa makna khalifah? Khalifah di sini maknanya adalah sebagai pemakmur bumi. Pemakmur bumi. Ini. Jadi dua hal ini. Jadi apapun yang kita lakukan dalam mendidik anak-anak kita, kalau ternyata tidak selaras dengan tujuan untuk beribadah kepada Allah dan menjadi pemakmur bumi sehingga bermanfaat bagi peradaban, bagi umat, maka hal itu sia-sia. Sia-sia, walaupun tampak keren, ya, walaupun mungkin lembaga pendidikan itu laris manis. Walaupun mungkin berstandar internasional, tapi kalau ternyata tujuan pendidikannya tidak selaras dengan yang disebutkan tadi, yaitu untuk beribadah kepada Allah dan sebagai khalifah, maka yang dilakukan adalah aktivitas tanpa makna. Ini. Terus kemudian bagaimana mengurai tentang ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Semua manusia wajib beribadah kepada manusia. Diberi kewajiban. Maka tidak ada pilih-pilih, semua anak kita jadikan sebagai hamba Allah yang beribadah kepadanya. Kemudian wujud dari sebuah ibadah itu apa bentuknya? Yaitu keimanan anak. Keimanan anak tampak dari apa? Dari akhlak mereka. Demikian juga pada kita orang yang sudah tua, yang sudah dewasa, itu wujud dari keimanan kita adalah dari akhlak. Jadi ibadah itu terkait dengan keimanan. Sebagaimana sabda Nabi SAW, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Sebaik-baik keimanan orang mukmin, ya, yaitu yang paling bagus akhlaknya. Berarti ini sudah keniscayaan, orang yang lebih beriman berarti lebih berakhlak. Akhlaknya lebih mulia. Kalau orang tidak beriman kok akhlaknya mulia, itu enggak mungkin. Ini sudah hal yang tidak bisa dilepas itu antara keimanan dan akhlak yang mulia. Jadi intinya bahwa tujuan kita untuk mendidik anak-anak kita itu menjadi hamba yang beribadah kepada Allah adalah mendidik mereka dengan akhlak yang mulia, dengan didasari dengan keimanan. Jadi akhlak yang mulia tampak dalam kehidupan sehari-hari anak kita betul-betul akhlaknya mulia. Dalam kehidupan masyarakat akhlaknya mulia. Ini semua anak harus memiliki akhlak mulia tanpa kecuali dalam pendidikan. Kemudian tujuan yang kedua sebagai khalifah. Ini sifatnya adalah unik. Ya. Ada seorang yang berperan sebagai khalifah di muka bumi ini menjadi seorang dokter. Ada yang menjadi seorang arsitek, ada yang menjadi seorang petani, ada yang menjadi seorang maklar, ada yang menjadi seorang sales, ada yang menjadi seorang guru. Jadi unik. Jadi peran seseorang dalam peradaban ini sebagai khalifah itu berbeda-beda. Bahkan tidak ada yang sama manusia di muka bumi ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Isra ayat 84. Kul kullu ya'malu ala sakilatih farabbukum a'lamu biman huwa ahda sabila. Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya setiap orang
itu akan beramal, akan bekerja sesuai dengan syakilahnya. Farabbukum a'lamu biman huwa ahda sabila, dan Rabb kalian yang lebih tahu siapakah yang paling benar jalannya. Sakilah ini di dalam tafsir Ibnu Katsir, ya, Ibnu Abbas mengatakan nahyah atau skill atau keahlian. Jadi seorang akan bekerja sesuai dengan keahliannya masing-masing. Kemudian Muqatil dalam tafsir Al-Qurtubi itu menyebutkan sebagai jablatihi, yaitu sebagai tabiat bawaan. Maka diartikan bahwa sakilah itu adalah bakat pembawaan masing-masing. Jadi peran sebagai khalifah itu terkait dengan bakat masing-masing. Kita yakin di antara sekian ini nggak ada yang sama perannya. Sama-sama jadi guru mesti akan beda cara mengajarnya. Karena apa? Sakilahnya beda. Sama-sama dokter mesti berbeda. Apalagi dibandingkan guru dengan dokter jelas berbeda. Itu sakilahnya. Nah, sakilah itu ini unik. Ya, sehingga orang bisa mengatakan, aku tidak mau berperan sebagai khalifah sebagai dokter karena sakilahku adalah sebagai arsitek. Bisa. Tapi kalau tujuan beribadah, nggak bisa orang mengatakan aku nggak mau sholat karena bakatku hanya puasa. Jadi perlu diingat bahwa untuk ibadah kepada Allah semua anak wajib, tapi untuk yang sebagai khalifah kita harus menggali potensi unik anak-anak kita. Oh, anak kita itu jadi apa kelak kira-kira dengan sifat seperti ini. Ini kan dilakukan oleh Nabi SAW kan itu. Sehingga pada saat itu generasi yang umurnya masih belasan tahun mereka tuh sudah berperan. Usamah bin Zaid 18 tahun jadi panglima perang. Zaid bin Sabit 13 tahun menjadi penerjemah Nabi. Ini 13 tahun karena apa? Dari kecil ketahuan sakilahnya oleh Nabi SAW diarahkan. Ini. Nah ini tujuan pendidikan kita. Nah cuma sekarang kita itu konsentrasinya di yang utama tadi ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi perannya apa di masyarakat itu sering sekali kita bingung. Bahkan di antara kita ini yang sudah dewasa pun lulus S1 pun kadang-kadang bingung. Saya lulus kok ternyata bingung jurusan saya salah ternyata. Nah, ya ijazahnya itu kedokteran tapi kerjanya itu manajemen. Itu banyak sekali itu. Ya. Kemudian ijazahnya pertanian, tapi kerjanya di teknik, banyak sekali. Karena apa? Dari itu nggak ketemu sakilahnya waktu itu. Ya, sehingga yang dikerjakan itu banyak yang mubadir. Karena apa? Tidak sesuai dengan itu tujuan pendidikan khalifah itu tadi. Walaupun dilakukan dengan serius dan sebagainya, ternyata tidak dipakai dalam kehidupan ini kan sia-sia kan itu yang dilakukan walaupun pengetahuannya luar biasa, ya pengetahuannya luar biasa. Tapi ternyata itu tidak dipakai sebagai peran sebagai tujuan hidup manusia yaitu khalifah. Maka nanti dalam pendidikan ini kita perlu menggali potensi unik anak kita dan gejala-gejalanya seperti apa nanti. Nah, ini berarti tujuan pendidikan sudah dua ilmu, ya. Yang pertama tadi tanggung jawab, yang kedua adalah tujuan pendidikan. Sudah ketemu sebagai abid yaitu hamba yang selalu beribadah kepada Allah dengan akhlak yang mulia, terus kemudian sebagai khalifah yaitu hamba yang bermanfaat bagi peradaban bagi umat. Maka kalau kita gabung dua tujuan itu kira-kira tujuan pendidikan itu apa? Yaitu mencetak generasi yang bermanfaat bagi umat ya dengan semulia-mulianya akhlak. Komplit kan itu? Nah maka kalau ini sudah kita kemas untuk tujuan pendidikan anak kita, maka yang kita lakukan selalu merujuk kepada tujuan itu. Sehingga yang kita lakukan itu tidak sia-sia. Ya, sebagaimana yang terjadi pada kita, kebanyakan di antara kita. Ini tentang tujuan pendidikan. Paham ya insya Allah ya? Ya, terus berikutnya sekarang metodenya bagaimana? Nah, sudah ketemu penanggung jawab, oh berarti orang tua yang harus mendidik anak, tujuannya seperti ini, oh sudah, terus sekarang metodenya bagaimana biar anak kita menjadi seperti yang kita inginkan. Ya. Kalau ada anak rame biar aja nggak apa-apa. Ya, mereka itu sedang kagum dengan orang yang menuntut ilmu. Nah, nggak masalah itu. Ya. Bagaimana metodenya sekarang? Yang dimaksud metode itu apa maksudnya di sini? Cara mendidiknya.
cara mendidiknya bagaimana? Pertanyaan sangat penting, ya, dan harus semua orang tua itu paham. Siapa anak kita? Ada bisa jawab? Loh, anaknya sendiri nggak kenal? Siapa anak kita? Ini penting sekali, sebab yang kita didik adalah anak kita. Ya, kita ingin membuat barang, ternyata bahannya apa? Oh, bahannya ternyata dari aluminium. Kita harus paham. Oh, ternyata bahannya adalah dari tanah. Perlakuannya beda-beda. Lah, siapa anak kita? Manusia. Nah, terus kemudian ada pernyataan seperti ini. Anak ibarat kertas putih yang kosong. Maka anak akan menjadi apa? Itu tergantung orang tuanya atau pendidiknya. Sering udah kayak gitu kan? Benarkah itu? Saya ulang lagi ya, ini penting karena banyak sekali orang tua yang salah paham di sini. Anak ibarat kertas putih yang kosong, maka dia menjadi apa? Tergantung dari orang tua dan pendidiknya. Benarkah ini? Kita cek. Nah, ada sebuah teori, yaitu teori tabula rasa, digagas oleh John Locke dari Inggris. Tabula rasa itu meja lilin putih polos, jadi anak dianggap kertas yang kosong. Dia mengatakan bahwa anak itu seperti kertas putih yang kosong. Yang pertama, jadi nggak ada pembawaan. Kemudian yang kedua, pendapat dia bahwa anak menjadi apa itu tergantung dari orang tua atau pendidiknya. Itu pendapatnya John Locke. Terus kemudian yang kedua adalah teori nativisme. Ya. Itu mengatakan bahwa anak itu memiliki bawaan dari lahir. Bawaan itu ada yang baik, ada yang buruk. Ya, jadi pendidikan itu tidak mempengaruhi anak. Nah, ini dua pendapat yang ekstrim kanan dan ekstrim kiri ya. Yang satu menganggap kosong, nggak ada apa-apanya, maka dibentuk seperti apa terserah orang tuanya. Yang satu, anak itu memiliki pembawaan. Jadi kalau anak itu nanti jadi soleh, ya memang bawaannya soleh, bukan karena pendidiknya. Ya. Tapi kalau anak menjadi durhaka, itu juga bawaan, memang dari sananya durhaka, pendidik tidak mempengaruhinya, lingkungan nggak mempengaruhi. Manakah di antara dua ini pendapat yang benar? Yang tengah-tengah, benar sekali itu. Yang tengah yang mana? Yang tengah. Ya, dua-duanya salah. Tetapi pendidikan kita sering memakai yang pertama tanpa disadari. Nah, sehingga anak waktu lahir ceprol 3 tahun iki wis wah macam-macam, bahasa Inggris, bahasa Arab, ya hitung-hitungan komputer. Biar kelak kalau besar menjadi Superman. Nah, ada seperti itu karena anak dianggap seperti kertas putih yang kosong. Ya. Terus kemudian anak yang dilatih dari kecil karena orang tuanya adalah atlet dan berhasil, dari kecil dilatih jadi atlet terus. Ya. Ternyata setelah besar dia nggak mau. Ya, pinter tapi ternyata dia nggak mau. Ternyata metode itu adalah metode itu tadi, anak seperti kertas putih yang kosong. Nah, mana yang benar? Yang tengah-tengah. Islam kan ambil tengah kan? Nah, karena anak kita manusia, ya kita kembalikan kepada Quran dan Sunnah. Apa hakikat manusia menurut Islam? Itu tadi hakikat manusia menurut John Locke dan teori nativisme. Nah, sekarang karena kita Muslim, ya kembalikan hakikat manusia kepada Islam, yaitu Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Yang pertama adalah di surat Ar-Rum ayat 30. Nah, surat Ar-Rum ayat 30 itu pokok dasar pendidikan anak, metodenya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallah allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah. Dzalika dinul qayyim walakinna aktsaron nasi la ya'lamun." Maka hadapanlah wajahmu dengan lurus atas fitrah Allah, kepada fitrah Allah, yang mana Allah menciptakan manusia atas fitrah. Ini ya. Dan fitrah Allah itu tidak berubah, akan tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya.
Nih, tapi perlu ditafsirkan lagi bahwa manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan fitrah. Nah, pertanyaan, apa fitrah itu? Nah, apa fitrah itu? Akhirnya banyak orang mengatakan, oh fitrah itu berarti suci. Kalau suci berarti bersih. Kalau bersih berarti anak seperti kertas kosong. Ada yang seperti itu. Ada dalilnya kok. Yaitu sabda Nabi SAW, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap anak lahir dalam keadaan fitrah. Fa'abawahu yuhawwidanihi, maka kedua orang tuanya lah yang menjadikan anak itu Yahudi. Au yunassironihi, yang menjadikan kedua orang tuanya lah itulah yang menjadikan anak itu Nasrani. Au yumajisanihi, kedua orang tuanya lah menjadikan anak itu Majusi. Loh, berarti kan orang tua yang menjadikan Yahudi, Nasrani, Majusi, anak itu putih. Benarkah seperti itu? Ternyata kalau kita perhatikan di ayat di hadis itu, yaitu hadis itu kan sebagai tafsir dari ayat tadi. Tidak disebutkan fa'abawahu yusallimanihi. Kedua orang tuanya lah yang menjadikan Islam. Ya, jadi setiap anak lahir fitrah. Kalau jadi Yahudi orang tuanya salah, jadi Nasrani orang tuanya salah, Majusi orang tuanya salah. Lah kok enggak disebutkan kalau jadi Islam? Kenapa? Karena fitrah itu al-Islam. Nah, jadi anak kita lahir itu sudah Islam. Menurut Imam Nawawi condong kepada kebaikan-kebaikan, condong kepada al-Islam. Adakah yang lebih sempurna dari al-Islam? Tidak ada. Maka anak kita lahir itu ibarat benih yang unggul, super unggul. Karena apa? Memiliki kecondongan kepada kebaikan yang perlu kita tumbuhkan. Jadi anak lahir itu baik. Lah kok jadi jelek? Yang salah siapa? Orang tuanya. Dah. Ya, kalau dia menjadi baik, berarti memang orang tuanya menumbuhkan kebaikan itu betul-betul menjadi baik. Jadi anak lahir itu kondisinya baik. Kalau menjadi jelek, orang tuanya yang salah. Maka berdasarkan pemahaman tentang ayat dan hadis tadi, menjadikan anak menjadi jahat itu jauh lebih sulit daripada menjadikan anak menjadi baik. Kenapa? Karena anak lahir sudah baik. Kalau dirubah menjadi jahat itu harus dimodif. Ya. Harus dirubah dari aslinya, itu repot. Maka menjadikan anak menjadi baik itu jauh lebih ringan daripada menjadikannya jahat. Itu berat sekali. Karena harus merubah dari bawaan aslinya. Jadi intinya mendidik itu gampang sebenarnya. Ya, inna dina yusrun, agama itu mudah. Wa may yusaddadina ahadukum illa ghulabah. Barang siapa yang berlebih-lebihan dalam agama, maka dia akan terkalahkan. Demikian juga sering sekali kita dalam mendidik ini itu kan kewalahan itu. Cemas, khawatir, gak karuan, repot luar biasa. Padahal secara hakikat ibadah dalam mendidik itu ringan, mudah. Nah, itu bisa jadi repotnya itu pertanda bahwa yang kita lakukan adalah berlebih-lebihan. Nah, berlebih-lebihan karena asalnya mudah. Ada yang mengatakan sholat itu sulit sekali, ya, berat sekali. Berarti pertanda bahwa sholatnya belum benar. Kalau sholat sudah benar, nikmatnya luar biasa, ringan sekali. Ya, ikhlasnya juga benar. Nah, ini indikator dalam kita mendidik antara lain itu. Kalau kita masih repot, ya, khawatir, gelisah, ya, stres, merasa direpoti anak, itu berarti belum pada tracknya. Ya, belum pada tracknya, bisa jadi ikhlas kita belum muncul. Ini makanya kita kembali lagi ke anak kita, mereka itu fitrah, ya, sudah condong kepada keislaman, ya, condong kepada kebaikan. Maka sesungguhnya itu tidak ada anak yang tidak suka beribadah, nggak ada. Tidak ada anak yang tidak mau belajar, itu nggak ada. Malas belajar itu nggak ada, bawaannya pembelajar, kan kebaikan kan itu. Semua kebaikan ada pada anak kita. Tidak ada anak yang tidak memiliki potensi, nggak ada anak nggak cerdas, itu nggak ada. Kalau kita melihat itu fitrah. Lah kok ada anak malas belajar? Bukan salah anaknya. Tadi fa'abawahu yuhawwidanihi. Kalau menjadi Yahudi jadi menyimpang, yang salah orang tuanya. Ada anak kok malas belajar, itu bukan salah anaknya karena dia lahir itu pembelajar. Yang salah adalah orang tuanya.
Karena penanggung jawab adalah orang tuanya. Jangan keburu-buru kita menyalahkan anak. Jadi anak kita itu hebat semuanya. Kullu mauludin, setiap anak tanpa kecuali, bahkan anak cacat sekalipun, pasti mereka memiliki keunikan, kelebihan yang berbeda dengan yang lain. Ini, ya. Jadi sebenarnya dalam pendidikan fitrah ini itu tidak ada anak berkebutuhan khusus, karena disebutkan dalam nas itu kullu mauludin, semua anak. Dan Allah tidak pernah menciptakan produk gagal. Ya. Hanya saja mungkin orang tua itu kurang menggali potensi anak saya apa. Kan banyak contoh kan ini, sebagai contoh, walaupun ini contoh orang kafir, ya. Thomas Alva Edison, kan manusia kan itu ya. Dia itu waktu sekolah kan dianggap tidak bisa mengikuti pelajaran. Ya. Dikeluarkan dari sekolahnya, karena apa? Bahasa kita tuh bodoh banget. Akhirnya dia hanya bermain di gudang ayahnya, di bengkel ayahnya di situ. Ada saja yang dilakukan, ada ayam bertelur, ya, dilihat kok diengkrami, dia coba engkrami sendiri. Ya. Ditanya sama temennya, tetangganya, kamu kok engkrami telur apa bisa menetas? Bagaimana saya tahu kalau menetas kalau nggak saya engkrami dulu? Akhirnya ternyata Thomas Alva Edison itu adalah penemu terbanyak yang ada di dunia ini. Sekolahnya dia itu dianggap anak bodoh. Albert Einstein. Terus kemudian ada lagi kisah seorang anak kecil wanita yang bernama Martha. Martha juga dikeluarkan dari sekolah karena dianggap dia memiliki kebutuhan khusus, tidak bisa mengikuti pelajaran. Sama ibunya alhamdulillah itu orangnya paham tentang pendidikan. Sudahlah nak, gak usah peduli dengan para psikiater itu. Kamu itu hebat. Ayo gali hebatmu di mana. Ternyata si Martha itu adalah merias. Akhirnya sama ibunya, sudahlah, kamu yang penting itu ibadahnya dikuatkan. Maksudnya, wallahu alam ya dengan Ibu Martha, saya belum kenal jauh, tapi ceritanya begitu. Ya, moralnya itu ditumbuhkan. Tetapi kamu ingin jadi apa? Apa peranmu di dunia ini? Akhirnya sama ibunya disekolahkan sekolah rias terbaik. Karena sudah senangnya dirias. Kalau suruh belajar matematika, dia bisa stres itu, bisa mutah-mutah dia itu. Akhirnya dirias itu, tapi ingat moral tetap harus dibangun. Akhirnya setelah di situ ternyata dia berkembang dan sekarang menjadi seorang pengusaha besar. Siapa dia? Ibu Martha Tilaar. Itu contoh, dan masih banyak contoh yang lain yang sekarang terjadi pun. Saya sering ketemu anak-anak. Ada seorang anak namanya Akbar. Ini anaknya masih saat ini umur sekitar SMP kelas 3 ini. Ya. Beberapa waktu yang lalu presentasi bersama saya itu. Dia itu di pondok SMP di Semarang sana. Moco urung lancar. Bedake huruf B karo D belum bisa. Maka kalau suruh baca duduk di antara dua sujud, dia mesti bunyinya bubuk di antara dua sujud. Ya. Salah satu SMP loh itu. Terus kemudian kalau dia membedakan nun, ta, ya, ba, itu bingungi ra karuan tuh. Kuwalik-walik. Nganti sing ngajar qiraati kalau di sana itu ya, ngerti stresnya enggak karuan itu. Disalipi sama anak kecil-kecil itu. Kira-kira orang tuanya budrek enggak itu? Budrek itu namanya Pak Ruruh orang tuanya itu, teman saya itu. Ya. Budreknya luar biasa itu. Mau diteruske sekolah ibu saya kayak ngono jelas ora munggah. Ya, ora di sekolah terus apa kata dunia. Ujung-ujungnya akhirnya milih tidak sekolah. Nah, setelah tidak sekolah ketemu sama teman-teman, nggak usah khawatir Pak. Jadi yang wajib itu belajar, bukan sekolah. Anak bapak tidak sekolah tapi harus belajar. Dan belajar itu tidak harus duduk manis, nulis, membaca. Ya, anak jenengan dolanan pos kampling belajar. Ya, kumpul karo kancane gelut kayak belajar. Nah, itu. Ndak yo biasanya gitu. Nah terus engko anakku dadi apa? Ya digali potensinya apa, sebagai khalifahnya dia apa, tapi satu sisi harus ibadah. Harus beribadah kepada Allah. Akhirnya digali. 3 bulan tuh bapak dan anak itu podo gendenge. Ya, stres. Wis dionek-onekke simbahe, lele, kowe iki mbiyen iki kowe nak ngedan aja ngejak anakmu. Itu penuturan beliau sendiri itu. Nak ngedan aja ngejak anakmu.
Ternyata tiba-tiba anak itu mengatakan, "Pak, aku ingin jadi peternak." Bapaknya kan kaget, ketemu pirang perkara kowe dadi peternak. Ya. Ya. Saumur-umur kuwi dolanan wedhus ya ora tahu, dolanan pitik ya ora tahu, kok njaluk peternak iki wis pokoke aku pengen ternak. Lah karena orang tuane saking budreke, bingunge akhirnya ya sudah wis engko tak magangke. SMP kelas 1 kuwi. Dimagangke di Lumajang. Ya, di sana ada peternakan kambing itu ya. Ya. Bawa ke sana, daftar dan itu ada proses perizinan dan sebagainya karena resmi kan tuh. Setelah datang ke tempat itu, taunya petugasnya sana itu yang magang itu bapaknya. Nanti bapak mau tinggal berapa lama di sini? Loh, bukan saya, anak saya ini. Kaget itu. Anak bapak ini mau magang. Bocah masih cempe kayak gini tuh suruh magang gitu loh. Masih kecil itu. Bapaknya stres lagi kan itu. Akhirnya sudah gini aja. Kalau anak saya nanti itu macam-macam di sini, nggak kerasa dan sebagainya, telepon saya saat itu saya akan ke sini, saya cabut. Alhamdulillah di situ pertama anak ditugasi untuk membersihkan kotoran tiap hari. Dibikinkan kamar dekat kambing, nyaman di situ tidurnya, nyaman banget, mangan ya enak. Ya. Pas ditili pakne nangis. Alah lele kok yo urip ngene iso. Nah, pakne disuguhi niku iki mutah-mutah. Lah pesinge ra karuan kan. Nah. Akhirnya genep 4 bulan, lama-lama dia banyak belajar. Terus setelah itu dia pulang ke Semarang. Wis le, simbah ki duwe tanah ombo ning Purwodadi. Nah. Kayak olahan ya kanggo peternakan Tandurono Suket. Akhirnya sudah dibelikan 2 kambing. Nah, dibelikan 2 kambing. Kemudian jelas nanti protes dari simbahnya. Kowe iki piye to, roh-roh ngono. Lah wong bocah ora entuk sekolah malah kok nang wedhus gitu. Ya, ki pikiranmu mbok kok ning ndi? Stres lagi orang tua kan itu. Nah, si anaknya tambah bingung lagi, sekolah ya wis pegah ya, pemane weruh angka matematika, wah rasane ngelu sirahe. Tapi nak weruh wedhus seneng dekne. Nah, akhirnya betul sudah ke simbahnya sana, akhirnya dikembangkan dia itu ternyata asik sekali. Akhirnya kambing itu berkembang terus. Berkembang terus. Terus dia akhirnya menjadi pembelajar. Setelah masa PD bahwa aku bisa, ternyata membacanya tambah pinter dia itu. Karena semangat sekali, semangat luar biasa bahwa aku pinter, aku nggak bodoh. Sampai karena dia punya uang banyak karena berkembang kan itu, ngundang ustadz. Nah, teman-teman yang konco dolan di pos kampling itu waktu itu selama 3 bulan kan turunnya pos kampling terus dan itu diajak ngaji, itu. Diajari karena apa semangatnya itu, namanya Akbar. Itu sampai sekarang masih ada anaknya. Nah, Idul Adha kemarin dia menjual 40 kambing, ya. Dan setelah dijual habis ya, dia keliling Indonesia ke komunitasnya dan dia masuk anggota Perhimpunan Pengusaha Domba dan Kambing termuda di Indonesia. Kan anak bermasalah kan itu kan. Karena apa? Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Dan masih banyak contoh yang lain itu bahwa anak kita itu hebat, nggak ada anak bodoh itu nggak ada. Cuma kita itu ukuran bodohnya itu yang hanya IQ saja, otak kiri saja. Bocah sing ngalamonan dianggap bodoh. Bocah sing ora betah sekolah, nggak betah di rumah dolan terus dianggap bodoh. Sebenarnya mereka tuh hebat bidangnya sebeda-beda. Karena dulu sahabat radhiyallahu anhum juga seperti itu, ya memiliki potensi yang berbeda-beda. Ini fitrah tadi ya. Nah, jadi anak kita lahir dalam kondisi fitrah, bukan kertas kosong, tapi sudah ada isinya. Berarti tugas kita adalah menumbuhkan. Maka diperintahkan ku angkusakum, jagalah dirimu dan keluargamu, dijaga yang sesuatu yang sudah baik itu. Jangan banyak dimodif, ya, rusak nanti. Ya, anak malas belajar setelah besar karena apa? Modifikasi. Ya, padahal dia wajib belajar setelah balik. Ya, setelah balik. Tapi ternyata dari kecil sudah dipaksa wajib belajar sehingga begitu balik dia sudah berhenti belajarnya. Terbalik kan itu. Nah, ini. Terus selanjutnya, ini fitrah. Jadi anak sudah ada isinya dan itu kebaikan. Maka nggak ada anak yang bodoh, semua anak hebat. Maka tugas kita adalah seperti menanam benih unggul. Harapan kita dia akan menjadi pohon yang rindang, yang buahnya lebat sehingga bermanfaat bagi makhluk di sekitarnya. Maka perlu kita jaga, kita siram, kita pupuk sesuai usianya. Ya nggak bisa waktu kecil kita pupuk pakai buah.
Ya, mumpung masih kecil, aku ingin ini pohonku 3 bulan langsung berbuah, padahal pohon mangga. Ya, dikasih pupuk buah mati. Kita punya anak masih kecil 3 tahun, aku ingin anakku soleh. Nah, padahal perintah sholat umur berapa? 7 tahun. Pengen segera panen. Akhirnya modifikasi, anak akan merasa bosan. Ya, merasa bosan itu. Ini. Jadi itulah fitrah. Nah, sekarang berikutnya fitrah itu apa saja? Ya. Fitrah yang pertama yang kita tumbuhkan pada anak itu adalah fitrah keimanan. Ya, fitrah keimanan. Jadi sebelum anak-anak kita itu menjadi janin, masih disulbi ayahnya, disulbi laki-laki, itu ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, "Alastu birabbikum?" Qalu bala sahidna. Ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, "Bukankah aku ini Rob kalian?" Maka apa jawab calon-calon janin tadi? "Benar, engkau adalah Rob kami dan kami telah bersaksi, kami telah bersahadat." Maka anak lahir itu sudah bersahadat. Maka kita yang lahirnya dari kecil kan nggak pernah mengucapkan syahadat masuk Islam kan? Karena sudah lahir itu kita Islam dan sampai balik kita tetap Islam, jadi nggak pernah murtad. Akhirnya nggak perlu baca syahadat. Nah, begitu ada orang murtad, berarti kembali ke Islam harus baca syahadat. Ini. Jadi anak lahir itu kondisi semuanya beriman. Semua anak lahir itu kondisi cinta kepada Allah. Tidak ada anak yang tidak cinta kepada Allah. Tidak ada anak yang benci sholat. Nggak ada. Semua anak itu senang sholat, senang beribadah. Semua anak itu senang kepada Nabi, kepada agama Islam. Nah, kok ada anak benci kepada Allah, nggak suka diajak sholat, ya nggak suka kepada Nabi, nggak suka kepada Islam, orang tuanya yang disalahkan, bukan anaknya, karena lahir itu sudah seperti itu. Ini fitrah keimanan yang pertama. Yang kedua adalah fitrah belajar, bahwa setiap anak lahir itu pembelajar yang tangguh. Tidak ada anak malas belajar. Contohnya secara dalil kauniyah, ayat kauniyah, ketika anak kita lahir itu kan bisa hanya terlentang dan menangis. Tapi ternyata 2 tahun kemudian kita lihat dia sudah bisa lari-lari, sekaligus bisa nganyang. Tahu nganyang enggak? Meminta sesuatu, ya bisa beralasan. Apakah kita melatih anak kita dengan mendatangkan trainer berjalan? Tidak. Apakah kita mendatangkan ahli bahasa sehingga anak bisa berbahasa, bisa ngomong? Tidak. Anak kita belajar sendiri sejatinya itu. Tidak ada anak itu putus asa untuk merangkak seumur hidup karena waktu pelatihan berjalan jatuh-jatuh terus, nggak ada. Itu pertanda bahwa mereka itu tangguh belajar. Hanya saja kita salah persepsi bahwa yang namanya belajar itu selalu duduk manis, menulis, ya, membaca, tenang. Ternyata gaya belajar mereka berbeda-beda. Gaya belajar mereka berbeda-beda. Ini karena persepsi kita saja itu. Ya, persepsi kita, bukan anaknya. Kita kembali lagi, anak nggak ada yang masalah sejatinya itu. Yang masalah siapa sebenarnya? Orang tuanya. Ini wong fitrah mereka lahir kok. Ya. Jadi belajar itu jangan dimanai selalu duduk manis, membaca, menulis, menghafal. Mereka bertengkar itu belajar untuk apa? Mempertahankan diri, untuk mempertahankan akidah kelak kalau dia sudah dewasa. Ya. Anak mencoret-coret tembok itu belajar. Dia ingin menjadi seorang arsitek. Ini, ya. Kemudian anak itu kalau pulang tuh senangnya main terus, ya. Pulang sekolah sepatu dilempar, tas dilempar terus dolan, ya. Pulangnya nanti menjelang maghrib, ya, bocah lali omah, ya. Itu juga belajar sebenarnya mereka. Cuma mereka belajarnya itu unik, ya, unik belajarnya. Ada yang mereka belajar itu dengan banyak melihat, sehingga kalau mereka menghafal Al-Quran itu dengan membaca, dengan media yang dilihat. Kalau belajar ruangannya agak redup, dia nggak nyaman. Ini, kalau dia diterangkan oleh gurunya, maka gerak bibir gurunya dilihat. Maka guru senang sekali, wah memperhatikan gitu. Nah, tapi ternyata ada gaya belajar yang lain. Kalau yang tadi itu visual namanya, ya. Visual itu matanya lebih cerdas dari yang lain. Yang kedua adalah auditori. Ini telinganya. Dia kondisi gelap saja bisa belajar asal dengar suara.
Kalau dia menghafal Quran itu dengan nyetel audio murotal. Ya, kalau dia misal suruh menghafal dengan atau belajar dengan membaca, mesti membacanya keras biar telinganya mendengar. Dan itu terbawa sampai dia besar. Itu auditori namanya itu, ya. Ada yang seperti itu. Maka kalau di kelas ada anak kemudian dia tiduran, tapi kalau ditanya bisa, berarti dia auditori. Cuma sering disebut anak tidak memperhatikan, dilempar kapur. Ya. Kalau zaman kita dulu dilempar penghapus itu, sampai pecut itu pakai pring itu. Nah, perhatikan. Padahal diperhatikan malah nggak mudeng itu. Ya, suruh menterleng wong dia auditori kan itu. Nah, kita harus paham itu, termasuk anak-anak kita itu gaya belajarnya apa. Terus kemudian yang ketiga yaitu kinestetik. Ini yang tidak betah duduk lama. Baru 5 menit, Pak, izin ke belakang. Nah, gurunya juga aneh lagi, kan kemarin sudah. Nah, gitu, ya, gitu. Karena seringnya itu, nanti kalau terus sudah izin berkali-kali nggak boleh, dia usil, ganggu temannya, gurang-gurakin, pokoknya badannya harus gerak. Ini gaya belajar kinestetik. Dia belajar harus dengan bergerak. Ada anak, dan ini sering disebut anak bermasalah kan itu. Padahal dia nggak bermasalah. Hanya saja guru atau orang tuanya nggak paham kalau gaya belajarnya itu. Maka kita harus akui setiap anak itu hebat dan mereka semua pembelajar. Ini. Kemudian gaya yang ketiga, fitrah yang ketiga. Tadi fitrah yang kedua, fitrah belajar. Fitrah yang ketiga adalah fitrah bakat. Ya, fitrah bakat. Bahwa setiap anak lahir itu memiliki potensi. Tadi disebutkan surat Al-Isra ayat 84 tadi, ya, bahwa setiap anak orang itu akan beramal sesuai bakat pembawaannya. Enggak ada anak enggak berbakat, enggak ada. Cuma bakat masing-masing anak itu unik. Ya, beda-beda. Kembali lagi setiap anak hebat. Contoh, ada anak di rumah itu sukanya bantah. Kalau disuruh tuh beralasan saja. Itu kira-kira nakal apa tidak itu? Tidak. Ya, lihat anak itu nggak punya dosa sampai dia balik. Kalau orang tuanya marah-marah sampai nusu-nusu banting-banting, sing dosa wong tuane. Ini. Semua anak hebat. Kira-kira anak yang suka bantah itu kelak menjadi apa kira-kira itu? Pemimpin. Coba pemimpin manutan. Negerimu akan saya serang. Oh, silahkan. Nggak bisa. Ya. Kamu harus berani pemimpin. Oh, doakan saja nak, mudah-mudahan besok kamu jadi pemimpin yang hebat, yang adil, yang soleh. Kita selalu berpikir itu positif pada anak. Setiap anak kan kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap anak itu hebat. Terus ada lagi anak suka melamun, bengong. Nanti orang tuanya khawatir nanti kamu kesurupan loh nak. Nah, kira-kira jadi apa kira itu? Dia perannya apa kira-kira itu? Perumus visi misi. Pemikir, konseptor. Coba kalau perumus visi misi dolan terus atau merenung, nggak dadi-dadi itu. Ya, itu kan potensi kan itu ya. Terus ada lagi contoh anak seneng coret-coret tembok. Jadi apa itu? Arsitek, seniman. Ya, seniman. Kadang-kadang orang tua jengkel ini. Meh bodoh hari raya, tukok kecap sing larang. Nembe untuk sedino ki warnane beda. Ya, berbagai warna ballpoint, spedol tuh di situ semuanya. Orang tua sering marah-marah itu. Alah lele ini kan anyar. Harusnya kita berpikir bahwa itu peran dia. Kelak dia bisa jadi arsitek atau jadi seniman atau jadi apa itu. Yang sesuai potensinya itu. Jadi tingkah pola anak itu sebenarnya potensi dia yang ditunjukkan ke orang tuanya. Ini loh saya. Tolong itu ini gali potensi saya. Itu sebenarnya seperti itu. Cuma kita menganggapnya itu adalah kenakalan. Padahal itu potensi. Jadi kenakalan anak itu sebenarnya hanya 2 kemungkinan. Yang pertama potensi yang belum tampak buahnya. Yang kedua adalah jeritan hati yang tidak ketemu jalan keluarnya. Karena apa? Sering ditekan oleh orang tuanya. Sering dimarahi, sering diancam. Akhirnya menjerit hatinya. Akhirnya dia nakal. Jadi 2 kemungkinan itu. Ini. Jadi kemungkinan yang pertama adalah potensi yang belum tampak buah, yang kedua adalah jeritan hati anak yang belum belum ketemu jalan keluarnya. Ini. Terus contoh lagi ada anak tuh khawatiran, penakut gitu. Ya, bahasa ini wedinan ya, kalau bahasa Jawa Tengah itu wedinan. Serba takut. Kalau mau tidur mesti itu sandal-sandal di depan rumah dimasukkan semua, takut hilang. Terus misalnya ada orang pinjam sepeda motor ayahnya dikira mencuri.
Kemudian ada orang bajunya kembar dengan ayahnya, dikira baju ayahnya diambil. Takut sekali, khawatir, ya, wedinan. Kira-kira besok menjadi apa itu? Perancang sistem keamanan itu. Nah, kan aman banget kan itu ya? Iya, kita harus berpikir positif pada anak kita selama kita tidak banyak menekan anak. Mereka tidak terlukai psikisnya. Ini. Terus berikutnya, fitrah berikutnya adalah tadi yang ketiga adalah bakat, yang keempat fitrah perkembangan. Fitrah perkembangan. Fitrah perkembangan ini kita tahu bahwa anak 0 sampai 2 tahun itu adalah masa-masa menyusui, maka disebut dengan fase rodho'ah. Kemudian 2 sampai 7 tahun itu adalah fase khadonah, pengasuhan. 7 mulai diperintahkan sholat, sampai 10 tahun itu fase tamyiz, nalarnya mulai tumbuh. Ya, 7 sampai 10 tamyiz. 10 sampai balik, ya, itu adalah fase murahaqah, yaitu fase persiapan balik. Setelah balik bukan anak-anak lagi. Setelah balik dia menjadi dewasa sebagaimana dewasa yang lain. Ini. Jadi anak balik itu sudah dewasa. Nah, dewasa ini ada 2, ya. Secara fisik mereka dewasa, seharusnya dewasa juga mental. Maksudnya bagaimana? Kalau anak sudah balik, misal umur 15, ya, rata-rata sekarang 15 ya, SMP kelas 3, berarti kan sudah dewasa kan itu, tembung, ayo le nikah. Ya. Harusnya kan nikah kan itu. Usama bin Zaid nikah umur berapa? 15 tahun, karena begitu balik dia akil. Balik itu dewasa fisik, akil dewasa mental, jadi menjadi akil balik. Tapi anak kita mau balik toh. Akilnya nanti belakangan umur piro kira-kira? Selawe 30, wis lulus S2. Nah. Ya, baru wani nikah, baru bisa berkarya. Harusnya itu kalau pendidikan ini benar, begitu mereka itu balik berarti akil. Wes sekarang kamu sudah balik nikah, siap. Saya sudah bisa berkarya, saya sudah bisa bertanggung jawab karena dilatih sebelumnya. Ya, ini. Nah, sekarang banyak terjadi anak itu balik tapi belum akil. Nah, masa balik dan akil itulah disebut dengan masa remaja. Ya, remaja itu makhluk asing yang hadang di muka bumi ini itu baru. Sebelumnya nggak ada remaja itu. Ya, jadi dalam Islam itu tidak ada remaja, adanya anak-anak dewasa. Ya, dalam pendidikan itu adanya metode pedagogi dan andragogi. Pedagogi untuk pendidikan anak-anak, andragogi untuk dewasa, tidak ada remaja gogi. Ya. Di Indonesia adanya sumpah pemuda, tidak ada sumpah remaja. Ini hukum pidana perdata itu kan KUHP itu kan adanya anak-anak dan dewasa, nggak ada remaja. Maka kalau remaja ini melakukan kejahatan, bingung hukumnya. Mau dihukumi anak-anak badannya sudah gede, sudah balik, tapi kok ya mentalnya belum, umurnya urung ono 18 tahun atau 17 tahun. Akhirnya bingung. Harusnya begitu balik harusnya akil. Nah, maka remaja harus kita berantas. Sifat remajanya yaitu dengan apa? Mempercepat akil mereka. Mempercepat akil mereka. Sehingga banyak sekali walaupun mereka sudah dewasa, itu mereka itu kadang-kadang kesadaran beribadahnya belum ada. Karena apa? Merasa masih anak-anak. Aku belum balik, aku sudah balik tapi aku kan belum dewasa. Jadi merasa bahwa dia sudah dicatat dosanya itu belum merasa dia itu. Ini, maka segera diakilkan itu. Ya. Nah, itu setelah mereka dewasa. Jadi ada perkembangan tadi 0 sampai 2, 2 sampai 7, 7 sampai 10, 10 sampai balik. Setelah balik sudah bukan anak-anak lagi. Ya, kewajiban kita mendidik anak selesai. Setelah itu adalah kewajiban mendidik sesama kaum muslimin. Maka nanti kalau anak laki-laki kita sudah balik, kita bilang, "Le, bapakmu sekarang sudah tidak berkewajiban memberi kamu nafkah, kamu sudah balik." Secara syariat kan seperti itu kan? Anak laki-laki yang sudah balik, orang tua tidak berkewajiban memberi nafkah. Nah, maka kalau bapak ini memberi kamu uang saku, ya, memberi kamu makan, itu namanya sedekah. Karena kamu fakir miskin. Nah, ini.
Terus kamu tinggal di rumah bapak ini berarti kamu numpang. Maka kalau orang numpang itu ada kamar mandi kotor ya dibersihkan. Namanya numpang. Itu untuk mempercepat akil mereka. Dan jangan dipanggil anak-anak lagi. Panggil saja bapak-bapak, ibu-ibu. Kalau protes loh, saya kok dipanggil ibu? Loh, kamu kan sudah bisa punya anak. Ya. Laki-laki kamu juga bisa bikin anak itu. Kamu bapak-bapak dan ibu-ibu mereka merasa oh ternyata aku sudah dewasa itu. Jadi marilah sekarang kita akilkan, maka nanti metodenya seperti apa itu adalah untuk mempercepat akil mereka. Sehingga begitu mereka itu balik betul-betul menjadi pemuda. Bung Karno kan mengatakan beri aku 10 pemuda, maka akan aku guncang dunia. Tapi kita sekarang beri aku 1 remaja, pusing kepala ini. Nah, ini harusnya seperti itu. Lah ini antara lain bahwa kegagalan pendidikan kita itu adalah balik tidak dibarengi dengan akil. Kalau balik itu keniscayaan mesti wongi balik. Malah saiki luwih cepet, tapi akil itu pilihan. Nah, ini ya pendidikan itulah yang mengakilkan sebenarnya bukan membalikkan. Ya, mengakilkan itu. Kalau ternyata akilnya terlambat berarti kita salah mendidiknya. Tidak tepat. Nah, dari perkembangan tadi terus bagaimana mendidik anaknya sekarang menurut fasenya. Dibagi menjadi beberapa hal. Yang pertama, mendidik anak usia 0 sampai 7 tahun. Ya, 0 sampai 7 tahun. Ini fase tufulah namanya, fase anak-anak. Ini fase pertama ya. Jadi yang pertama adalah fase 0 sampai 7 tahun. Ini adalah fase tufulah, masa kanak-kanak. Fase ini adalah masa emas penumbuhan fitrah keimanan. Masa emas fitrah keimanan ini. Masa ini. Maka fase ini adalah fase pembangunan atau penumbuhan pondasi. Pondasi ini karena kaitannya dengan akidah. Akidah ini. Kalau kita ingin menanamkan keimanan kepada anak ya masa emasnya 0 sampai 7 tahun. Masa emasnya. Walaupun mereka tidak hafal rukun iman, tapi betul-betul iman itu merasuk dalam hatinya. Ini pondasi karena iman letaknya di hati. Ya. Nabi SAW bersabda dalam sebuah hadis ya disebutkan kunna gilmanan khayawirah ma'a Rasulullah SAW. Ketika kami masih kecil ya kami bersama Rasulullah SAW. Ta'alamanal iman qoblal Quran. Rasulullah itu mengajarkan kami itu iman dulu sebelum Quran. Iman nomor 1. Ya, tapi sering sekali kita 3 tahun sudah masukkan ke PAUD. Sudah dijejali dengan banyak pengetahuan. Jadi pendidikan itu bukan penjejalan tapi penumbuhan. Bukan outside in tapi inside out. Karena di dalam sudah ada kebaikan-kebaikan. Yang sering kita lakukan itu penjejalan. Karena biar besok pinter, maka dari kecil dibiasakan. Dijejali. Itu seperti menganggap anak seperti kertas putih yang kosong. Bukan fitrah itu. Ini. Jadi 0 sampai 7 tahun itu bagaimana Nabi SAW itu mendidik? Saya mengambil sebuah hadis, ada 33 hadis yang saya tulis ya tentang muamalah Nabi dengan anak usia 0 sampai 7 tahun. Salah satunya gini kisahnya. Ketika Nabi mau ngimami sholat, itu beliau itu menggendong salah satu cucunya, Hasan atau Husain. Kemudian beliau datang ke masjid, sahabat sudah pada menunggu. Kemudian beliau maju ke depan untuk mengimami sholat. Cucunya tadi ditaruh di sebelah beliau. Kemudian beliau takbir, kemudian ruku sebagaimana sholat yang beliau lakukan. Ketika beliau sujud, itu ternyata sujud Nabi itu lama sekali. Sangat lama sekali. Karena lamanya sehingga sahabat itu bingung ini ada apa itu. Penasaran. Akhirnya salah seorang sahabat itu ngangkat kepalanya. Padahal yang lain masih sujud itu. Dilihat, ternyata cucunya tadi itu sedang naik di punggung Nabi kuda-kudaan. Kemudian sahabat tadi sujud kembali. Setelah selesai sholat ditanya, wahai Nabi, kenapa tadi Nabi sholatnya kok sujudnya lama sekali? Apakah Nabi terjadi sesuatu, sakit atau gimana? Atau Nabi menerima wahyu? Nah, apa kata sabda Nabi SAW? Kullu dzalika lam yakun. Semua itu enggak terjadi. Saya enggak terjadi apa-apa pada diri saya juga enggak menerima wahyu. Walakin nabni irtahalani, hanya saja tadi cucu saya itu nunggangi saya. Fakaritu an wajilahu. Aku tidak ingin memburu-buru dia. Hatta dia hajatah, sampai dia puas bermain dan dia turun sendiri baru aku mengangkat kepala.
Ini cara mendidik Nabi anak kecil kepada anak kecil. Apakah Nabi tidak mendidik sholat? Mendidik sholat itu. Apakah Nabi tidak menanamkan sopan santun? Menanamkan. Akhlak tidak ditanamkan, ada ditanamkan di situ. Itulah metode Nabi. Nah, sekarang kalau kita ambil faidah, bagaimana Nabi mendidik anak usia 0 sampai 7 tahun? Ada dua hal. Yang pertama, ya, Nabi menuntaskan egosentris. Apa itu egosentris? Yaitu anak merasa bahwa dirinya paling penting sealam semesta ini. Itu egosentris itu. Sahabat gak penting, Nabi sholat gak penting, yang penting adalah aku. Aku sedang kuda-kuda, itulah yang paling penting. Itu namanya egosentris. Nah, apa tujuan penuntasan egosentris? Menumbuhkan rasa percaya diri. Egosentris itu kalau tidak tuntas waktu kecil, dia akan menuntut dituntaskan ketika dewasa. Kalau dari kecil sudah egosentrisnya tertekan, sedikit-sedikit diatur begini, dilarang. Contoh, waktu kecil anak sering dilarang bertengkar, padahal bertengkarnya anak kecil itu belajar. Dilarang terus, akhirnya mereka ingin bertengkar nggak jadi-jadi. Egosentris nggak tuntas. Akhirnya begitu remaja merasa dirinya mampu, sudah mereka akan tawuran karena merasa sudah kuat. Itu egosentris. Waktu kecil dilarang coret-coret tembok di rumah, padahal dia pingin, dan itu untuk menuntaskan egosentrisnya. Ternyata ditahan, meledak ketika dia remaja. Jadilah apa? Vandalisme. Ya, tembok-tembok kota dicoret-coret sana sini. Ya. Waktu kecil mecahin gelas dimarahi habis-habisan. Nah, nggak boleh ini, nggak boleh itu. Padahal dia penasaran sekali. Ya, kaca bisa pecah nggak sih? Gitu. Coba saya banting, oh ternyata pecah. Hanya itu aja sebenarnya. Akhirnya apa? Itu egosentris itu nggak tuntas. Akhirnya dia akan meledak ketika dia remaja. Jadilah dia akan memecahai lampu-lampu di kota itu nanti. Dan kalau sampai dewasa ini ego tetap tidak tuntas, itu tetap terbawa, maka akan menjadi orang dewasa tapi kanak-kanakan. Itu pertanda masa kecil kurang bahagia. Karena egonya nggak tuntas. Maka 0 sampai 7 tahun itu adalah tugas kita membahagiakan anak. Karena hatinya waktu itu masih rentan, mudah sekali terluka. Ini masa-masa kecil ini jangan banyak dilukai. Banyak anak-anak sekolah sekarang itu malas belajar karena apa? Waktu itu sudah dipaksa-paksa belajar, sehingga dia akhirnya besar nggak suka belajar. Itu yang pertama, egosentris ya. Jadi jangan sampai menjadi inner child, ya, menjadi sifat kanak-kanakan yang ada pada diri kita. Maka kalau ada orang tua itu tersinggungan, ya, menang-menang sendiri, nah itu masih berarti egosentris, belum tuntas. Bisa jadi waktu kecilnya dia banyak tertekan. Termasuk anak-anak kita juga seperti itu. Tumpahnya kadang-kadang setelah mereka itu dewasa. Terus kemudian yang kedua, tadi yang pertama egosentris, yang kedua adalah imaji positif. Ya. Jadi imaji positif itu kita tanamkan pada anak kita ini. Ya. Nabi menanamkan imaji positif apa? Ternyata sholat itu asik sekali. Sujud itu ternyata nyaman sekali, aku bisa kuda-kudaan sepuas-puasnya. Dan ternyata Allah takdirkan cucu Nabi itu setelah dewasa dijuluki sajad, yaitu ahli sujud. Jadi ada imaji positif. Ya. Nah, kalau anak waktu kecil pergi ke masjid, ya, umur 5 tahun ke masjid dimarah-marahi, maka adalah imaji dia bahwa orang-orang masjid itu jahat. Masjid itu suatu tempat yang menyeramkan. Maka jangan heran ada orang itu benci masjid gara-gara waktu kecilnya pernah dimarahi oleh takmirnya. Setelah dia menjelang pensiun baru ke masjid karena ingat mati. Itu imaji positif itu, imaji negatif gitu. Nah, jadi usia-usia 0 sampai 7 tahun itu imajinya sedang kuat-kuatnya. Maka perkara yang sebenarnya itu adalah khayal nyata bagi anak. Fiktif nyata bagi anak. Ini contoh, anak kita belikan baju Superman, mesti dipakai dan dia pura-pura terbang karena bagi dia Superman itu nyata. Karena apa? Pikiran bawah sadar anak itu sedang terbuka lebar-lebar 0 sampai 7 tahun ini. Ya, maka segala sesuatu yang tidak masuk akal bagi dia masuk akal. Maka anak senang sekali suka kartun. Ya, suka kartun. Ada anak terjun dari lantai atas pakai payung karena apa? Habis nonton kartun pakai payung nggak apa-apa.
bagi dia nyata itu. Maka dicoba oleh anak itu, menghayal mereka itu. Termasuk perkara-perkara gaib, apabila kita cerita kepada anak kita yang 0-7 tahun akan selalu direkam. Misal kita ajak anak kita, nah itu ada laut, nah itu air itu yang menciptakan siapa coba? Ya air sampai begitu banyaknya ya, itu Allah yang menciptakan. Langsung anak percaya itu. Allah yang menciptakan. Itu ada bulan, indah sekali. Siapa yang menciptakan? Allah. Jadi selalu kenalkan perkara-perkara gaib itu karena akan langsung direkam oleh anak. Langsung tersimpan di pikiran bawah sadar. Maka masa-masa ini adalah masa penumbuhan fitrah keimanan. Kenalkan Allah, kenalkan Rasul, kenalkan rukun-rukun iman itu. Malaikat, hari akhir, surga. Mereka langsung percaya. Nah, surga itu di sana itu ada lautan es krim. Nah, itu rasanya macam-macam. Kemudian nanti di sana gratis, boleh sekenyang-kenyangnya. Percaya, nah itu. Percaya, karena apa? Pikiran bawah sadar mereka sedang terbuka lebar-lebar, dan hatinya sedang rentan, mudah sekali terluka. Maka ada anak kecil ditegur saja sedikit, padahal kita nggak marah, nangis. Itu kenapa? Hatinya peka sekali. Karena yang kita bangun saat itu adalah hati anak, karena inilah letak iman di sini. Nah, sering sekali ini terlewat. Kita tergesa-gesa, ingin panen. Ya, dari kecil dijejali macam-macam sehingga persepsi dia itu negatif, egosentris dia tidak tuntas, ya, tidak tuntas. Akhirnya dia bermasalah. Nah, masa 0-7 tahun ini adalah masa emas penumbuhan mahabbah. Nah, itu egosentris namanya itu. Ya, nah, egosentris. Nah, ya. Bagi dia yang paling penting kan. Iya, gitu. Tapi sekali dimarahin dan sebagainya sakit dia itu. Makanya emang mendidik anak 0-7 tahun itu butuh orang satu kampung. Iya, karena capeknya luar biasa ini. Maka ibu di rumah itu memang tujuannya adalah itu. Ini pondasi yang kita bangun, keimanan yang kita bangun, mahabbah. Kan rukun ibadah 3 kan? Mahabbah, roja, dan khauf. Yang pertama 0-7 itu mahabbah, cinta yang kita bangun. Bahagiakan mereka, ya. Harapannya apa? Dia akan beriman kepada Allah seumur hidupnya, karena betul-betul melekat. Allah itu maha indah, Allah itu maha perkasa, Allah itu maha baik, memberi aku makan dan sebagainya. Itu waktu kecil. Tapi waktu itu sering sekali kita melakukan penjejalan karena kita tergesa-gesa ingin segera panen. Padahal panen kita nanti kapan? Setelah mereka balik. Nah, itu. Ini. Maka jangan heran kalau anak kita dari kecil itu dijejali, setelah besar dia malas belajar. Setelah belajar dia berontak. Dari kecil sudah dipaksa-paksa sholat 3 tahun, sudah 5 waktu, puasa 1 hari penuh. Jangan heran kalau dia nanti setelah dewasa itu benci dengan sholat. Karena apa? Sholat gak enak bagi dia. Itu imajinasi negatif muncul di dia. Karena waktu kecil belum waktunya diperintah, sudah diperintah. Padahal Nabi merintahkan itu 7 tahun. Ya. Hal ini bukan berarti lebih cepat, lebih baik, tapi lebih tepat, lebih baik. Ini. Sering sekali kita terkecoh dengan pendidikan usia dini. Itu urutannya seperti itu. Bukan asal muda dari kecil langsung dilatih macam-macam, bukan. Masa pelatihan, ya, pelatihan adab itu mulai 7 tahun. Tapi sebelum 7 tahun ada tumbukan cinta untuk melaksanakan adab. Cinta dengan orang-orang yang beradab, cinta lagi di situ. Sebelum kita memerintahkan anak sholat, tumbuhkan cinta sholat. Kalau dia sudah cinta sholat, 7 tahun diperintah, yakin dia akan mau karena cinta. Gitu. Tapi sering sekali kita tidak tumbuhkan cintanya, tapi langsung diperintah, ya anak mesti nggak mau, nggak cinta. Wong kita orang tua saja disuruh belajar sesuatu yang tidak cinta juga nggak mau kita. Ya, sampai kadang kita salah jurusan karena nggak cinta kan itu. Nah di situ. Jadi cinta tumbuhkan dulu. Kita ingin anak kita menjadi penghafal Quran seumur hidup, tumbuhkan cinta menghafal 0-7 tahun. Kalau ternyata sebelum 7 tahun dia sudah ingin menghafal, ya seperti Imam Syafi'i rahimahullah, ya kita fasilitasi, kita dukung, jangan dihambat. Belum 7 tahun nanti nggak bisa, sudah diarahkan terus. Jadi ternyata ada anak-anak yang mengalami percepatan seperti Imam Syafi'i rahimahullah. Gitu. Ini jadi 0-7 tahun itu adalah masa-masa kita membangun pondasi.
pondasi keimanan, pondasi akhlak anak kita. Kalau kita membangun rumah, kalau bangun pondasi itu keren nggak? Nggak keren, bangunnya capek, ya, ngangkat batu besar-besar, ya, pakai adukan semen itu begitu diaduk 1 ember ditaruh aja habis langsung, ya. Capek luar biasa, tapi begitu jadi nggak ada orang memuji pondasi. Ya, waduh, masa Allah rumah ini bagus pondasinya, nggak ada. Ya. Mesti apa, dinding, catnya, genteng, jendela. Padahal yang paling berat kerjanya siapa? Pondasi. Maka kalau kita mendidik anak kita pondasi keimanan itu nggak indah. Ditanya hafalannya berapa juz, nggak hafal dia itu, tapi dia cinta menghafal. Nggak kelihatan cinta itu. Maka anak-anak yang dididik penguatan di fitrah keimanan ini nggak tampak, nggak keren. Kalau ada sekolah yang menerapkan ini nggak laku. Kalau cuma kayak gitu saya bisa di rumah. Loh, memang tugasnya di rumah yang ya seperti itu. Bukan sekolah itu. Nggak keren memang karena yang dibangun pondasi. Nah, nanti setelah pondasi ini tumbuh ya kuat, baru kemudian mulai 7 tahun. Ya, muru auladakum bisolah wa hum abna'u sab'i sinin. Perintahkan anakmu sholat ketika dia umur 7 tahun. 7 sampai 10 itu masa tamyiz. Ini fase yang kedua. Fase tamyiz itu nalar mulai tumbuh. Ya. Mulai bernalar, mulai bisa membedakan ini baik, ini buruk. Mulai bisa membedakan mana api, mana es. Ya, dia sudah tahu kalau api panas. Kalau kecil kan nggak tahu itu. Ya, dibilangnya juga nggak tahu dia. Penasaran malah panas itu kayak apa sih? Nah, jadi 7 tahun mulai bernalar. Maka kalau dia sudah cinta sholat, cinta menghafal, cinta kepada Allah, cinta kepada Islam, maka diperintahkan untuk menjalankan syariat, dia akan senang sekali untuk belajar. Mulai belajar dia. Harusnya dia itu menuntut untuk belajar, karena apa? Setiap anak itu pembelajar. Karena cintanya sudah tumbuh. Ya. Nah, masa-masa ini adalah masa menuntaskan rasa ingin tahu anak. Karena masa ini rasa ingin tahu anak itu besar sekali. Dia penasaran itu. Maka usia ini banyak sekali dia bertanya, sampai tanyanya aneh-aneh, orang tua nggak bisa jawab itu. Ya. Ibu tanya ibunya, Bu, kenapa sih kalau motor dikasih bensin kok bisa jalan? Kan pusing ibu jawabnya itu kan. Nah, tapi harus dijawab, karena jawaban itu akan dia ingat. Kalau nggak bisa ntar nanti tanya sama Simbah Google. Nah, jawab nanti ditunda, ya, ditunda. Oh, jawabnya seperti ini, karena nanti akan langsung dia serap. Ini masa-masa penasaran ya, 7 sampai 10 tahun masa tamyiz. Ya. Jadi kalau di SD itu kelas 1, kelas 2 dan kelas 3. Ini. Nah, masa ini adalah masa penumbuhan, masa emas penumbuhan rojak. Jadi 0 sampai 7 jangan diceritani neraka dulu. Dia akan ketakutan. 7 sampai 10 ceritani harapan dulu. Bahwa nanti kalau kamu beribadah pahalanya surga, surga itu indah. Dia berharap. Sehingga selalu memohon kepada Allah. Ya. Nah, anak mulai usia 7 sampai 10 tahun ini, orang tua berkewajiban memerintah sholat. Tetapi kalau anaknya nggak sholat, tidak dosa. Tapi kalau orang tua tidak memerintah, dosa. Dan usia 7 sampai 10 belum ada hukuman. Belum ada ancaman. Ini, belum ada ancaman. Nah, ayo sholat yuk. Enggak mau, aku main dulu. Ya biar dulu. Nanti adzan lagi, ayo sholat sama abi, sama bapak, sama ayah. Atau yang putri sholat sama ibu di rumah. Kalau masih nggak mau, ya sudah. Tapi yakin kalau sebelumnya cintanya tumbuh, sebenarnya nggak usah diajak, dia dengar adzan pengen ikut. Kalau cintanya tumbuh, masjid itu indah. Ternyata orang sholat itu baik-baik, nggak ada yang marahi saya. Padahal waktu itu saya itu ramainya luar biasa. Tetapi ingat, Nabi SAW itu tidak setiap waktu sholat ngajak anak. Seketika saja, sewaktu-waktu saja. Dan kalau beliau mengajak anak selalu didampingi, tidak dilepas. Kadang digendong oleh beliau. Ya, tidak dilepas oleh beliau. Ya, dan beliau mengajak ke masjid anak-anak untuk sholat itu bukan karena di rumah repot, tapi memang ingin mengajari anak tentang sholat. Tapi banyak di antara kita karena di rumah repot, anaknya 8, ya, umine 1 ya. Nah,
Akhirnya repot di rumah, ayo ikut tabligh sana. Nah, sampai di masjid dilepas. Nanti mengganggu orang lain. Kalau terjadi seperti itu, kita pun juga jangan memarahi anak. Khawatir dia ada imaji negatif. Kalau sudah terlanjur nanti orang tuanya dinasihati. Mbok yo digendong, ya, sehingga tidak mengganggu orang lain. Nah, terus kemudian fase yang ketiga yaitu 10 sampai balik. Ini fase murahakoh namanya. 10 sampai balik. Nah, kalau 0 sampai 7 cinta sudah tumbuh, kemudian 7 sampai 10 dia sudah senang belajar, kira-kira 10 tahun itu sholat sendiri apa tidak? Sholat sendiri, gak perlu dipukul, walaupun Nabi bersabda wadribuhum alaiha wa hum abna'u asrin, pukullah mereka apabila mereka gak mau sholat, apabila mereka sudah berumur 10 tahun. Ini itu seperti itu. Jadi ada urutannya, ya, bukan terus langsung dibiasakan tanpa ditumbuhkan cinta. Itu sama seperti melatih hewan sirkus, ya, seperti itu. Nah, kemudian 10 sampai balik ini sudah penjurusan. Maka sebelum 10 tahun yang tadi anak-anak nakal-nakal itu kita petakan bakatnya apa. Oh, anak saya itu ternyata dia bakatnya adalah ekstrovert. Ekstrovert itu adalah dia nggak betah di dalam ruangan, dia harus ketemu banyak orang. Kalau sedang sakit ketemu temannya sehat. Nah, itu berarti dia ekstrovert, memang nggak betah duduk di ruangan, itu wajar karena dia memang bakatnya itu. Terus ada lagi anak yang pemalu, ya. Oh, berarti anak saya itu bakatnya adalah introvert, calon ilmuwan mungkin itu. Coba ilmuwan kalau jalan-jalan terus nggak jadi-jadi itu. Nah, ya, peneliti ya di laboratorium itu kan kalau jalan-jalan penelitiannya bisa meledak nanti. Maka kita perlu gali potensi anak kita dari kecil itu. Tapi ingat, egosentris dituntaskan semampu kita. Nah, semampu kita selama tidak membahayakan anak dan orang lain dan tidak membahayakan dompet kita. Nah, itu yang penting itu ya. Nah, ini ya, sebenarnya anak itu nggak butuh mewah kok. Anak itu nggak minta mobil Ferrari, mobil Alphard, mobil Innova, itu nggak minta. Justru malah dia seru itu mobil angkot. Jendelanya dibuka semua, tangannya bisa keluar, itu seneng luar biasa itu. Mewah bagi anak itu. Jadi mewahnya anak beda dengan mewahnya orang dewasa. Anak cemplungnya di lumpur, itu mewah bagi dia itu. Hujan-hujanan, semprot-semprotan air, ya. Kemudian bermain bola, mandi bola, itu kan sebenarnya sederhana, tapi bagi dia mewah sekali. Sesungguhnya sebenarnya menuntaskan ego anak itu murah sebenarnya. Murah sekali. Hanya saja kita kadang-kadang nggak mau lelah gitu. Ya. Ingat, mendidik anak itu berat karena pahalanya besar sekali, ya, terutama 0 sampai 7 tahun. Ya, butuh orang satu kampung untuk mendidik satu anak itu. Ini. Nah, maka sudah penjurusan, ketemu jurusannya ini. Zaid bin Sabit langsung ketemu, ya. Langsung ketemu jurusannya. Terus kemudian Ibnu Abbas itu kan sudah masih belasan tahun sudah pandai dalam ilmu agama. Maka jurusan ini itu dibagi menjadi 2 secara garis besar, yaitu jurusan bidang diniyah dan jurusan bidang maharoh. Diniyah itu agama, maharoh itu keterampilan. Kita contoh sahabat radhiyallahu anhum. Apakah para sahabat semuanya ahli ilmu agama? Tidak. Mereka semua beribadah kepada Allah, akhlaknya mulia, tapi tidak semuanya ahli ilmu seperti Ibnu Abbas. Ibnu Abbas itu kiyainya sahabat, ulamanya sahabat. Tapi ada sahabat seperti Abdurrahman bin Auf. Dia siapa itu? Pedagang. Tapi Abdurrahman bin Auf termasuk 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Padahal beliau pedagang. Pernah kita dengar hadis dari riwayat Abdurrahman bin Auf? Hampir-hampir nggak pernah dengar kan? Itu ini. Jadi nanti anak kita menjadi apa, itu biarlah mereka jadi dirinya sendiri. Kalau ternyata cenderung dia mempelajari diniyah, jadikan dia ahli hadis, ahli Al-Quran. Tapi ahli hadis, ahli Al-Quran yang soleh, yang berakhlak mulia. Kalau ternyata anak kita cenderung kepada perdagangan, ya, ngger sekolah nggawa dodolan saka omah, nah, mulai nggo duit pirang-pirang senengnya ra karuan. Sudahlah, biarlah menjadi pedagang, tapi menjadi pedagang yang berakhlak mulia, yang soleh. Karena nanti peradaban itu butuh orang yang perannya beda-beda. Kalau semuanya jadi dokter, yang sakit siapa nanti? Kalau semuanya petani, nanti yang beli beras siapa? Biarlah anak kita berperan sesuai potensi mereka masing-masing. Itu tugas kita untuk menggali. Ya,
Bukan semuanya harus jadi insinyur, semuanya harus jadi dokter. Biar mereka jadi dirinya sendiri. Bisa jadi saat ini bidang yang dia tekuni itu tidak keren. Tapi karena adanya era internet ini bisa jadi nanti menjadi keren. Dulu namanya ahli IT itu apa sih ya? Dulu ya, nggak begitu laku, tapi sekarang laku keras. Ya, dulu mungkin kasir-kasir itu larisnya luar biasa, ada kursusnya dan sebagainya. Tapi sekarang kasir diganti dengan mesin. Ya, tukang parkir sudah mulai diganti mesin. Jadi nanti banyak sekali karir yang sekarang ada, ke depan itu nggak ada. Ya, yang sekarang nggak ada bisa jadi depan itu muncul. Ya, kalau dulu ingin kita nyegak naik angkot, ya itu kan harus antri di jalan, ya nunggu lama sekali. Sekarang dari rumah. Ya, tinggal pakai ojek online. Ya, jadi orang sekarang itu nggak punya taksi, nggak punya hotel itu bisa jual hotel, bisa narik taksi. Karena apa? Itu tadi era disruption, ya era-era penggeseran itu. Jadi kita jangan tergesa-gesa menentukan karir anak kita. Tapi kita dukung potensinya. Kalau dia ternyata senangnya gambar, sudah gambar. Nanti dia akan milih sendiri setelah mereka itu berperan dewasa nanti. Gambar apa nanti itu akan tahu. Tentu saja akhlak ini harus ditumbuhkan. Ingat, jangan kembangkan bakat sebelum akhlaknya tumbuh, berbahaya. Makanya akhlak kan pertama tadi kan, kemudian belajar baru bakat. Ya. Sebab bakat itu bahaya. Seperti kapak. Kapak tajam. Itu kalau digunakan oleh yang soleh untuk kemanfaatan. Kalau digunakan orang jahat untuk kejahatan. Contoh orang yang menyimpangkan bakatnya siapa? Fir'aun. Fir'aun bakatnya apa itu? Memimpin sampai menyebut dirinya sebagai Tuhan. Disimpangkan sehingga menjadi orang otoriter dia itu. Korun. Ya, dia itu pintar sekali mencari uang, mencari harta itu. Karena merasa bahwa akhlaknya belum tumbuh, merasa bahwa semuanya itu hasil karyanya sendiri. Bukan dari Allah, menyimpang. Maka kalau kita menumbuhkan bakat akhlak belum ditumbuhkan, sama seperti memberikan kapak yang sangat tajam kepada orang jahat. Ini. Maka tumbuhkan dulu bakat terakhir. Nah, harapannya nanti setelah balik ya, dia betul-betul menjadi orang yang beribadah kepada Allah, kemudian pembelajar ya, belajar seumur hidupnya. Yang ketiga adalah berkarya sesuai potensi bakatnya. Itu menjadi orang yang luar biasa itu. Urutannya tadi seperti itu. Ya, urutannya seperti itu. Ini. Nah, 10 sampai balik itu adalah masa penumbuhan khauf. Mulai diweden-wedeni. Ora salat neraka. Nah, itu ya. Allah murka enggak diampuni masuk neraka. Masalahnya apa? Sebentar lagi dia balik. Sampai boleh dipukul. Tapi kalau ternyata iman sudah tumbuh, cinta sudah tumbuh, sudah belajar, insya Allah nggak perlu dipukul. Tapi kalau iman belum tumbuh, belajar belum tumbuh, sudah nggak mau sholat karena kecintaan nggak ditumbuhkan, boleh dipukul tidak? Kira-kira kalau dipukul orang anak itu tambah jauh apa tambah taat? Tambah jauh, taatnya karena ketakutan. Gitu. Bukan karena takut kepada Allah, tapi takut kepada orang tuanya karena memukul. Ini jadi seperti yang dilakukan oleh Nabi SAW, kalau anak sudah seharusnya 10 tahun atau sudah balik itu rajin ibadah, tapi ternyata belum mau, imannya ditumbuhkan dulu oleh Nabi. Setelah iman tumbuh, sudah diajari kok masih dia itu nggak mau sholat, baru dipukul. Berarti dia lalai. Sudah beriman, sudah belajar kok masih lalai, berarti dipukul. Maka dia akan kembali. Seperti dilakukan Nabi kepada Mu'ad bin Jabal, ya, yang dikatakan kepadanya, sakilatka umuka ya Mu'ad. Celaka kamu Mu'ad, bahwa orang itu bisa masuk ke neraka, terjumus ke neraka karena lidah. Mu'ad kan seolah-olah nggak percaya itu, dimarahi oleh Nabi. Ka'ab bin Malik, ya, itu dihajar oleh Nabi karena nggak ikut perang apa? Tabuk. Karena apa? Ka'ab bin Malik itu sudah beriman dan sudah berilmu, tapi kok nggak ikut, berarti lalai. Tapi Nabi SAW terhadap laki-laki yang kencing di masjid dimarahi kah? Tidak, karena itu belum berilmu, walaupun sudah beriman. Dengan dialog. Terhadap laki-laki yang minta izin zina. Loh, sudah Islam kok minta izin zina? Apakah Nabi marah? Tidak, bernalar.
Seperti anak 7 tahun kan itu, nalarnya ditumbuhkan. Umpama nanti ibumu dizinai orang, mau nggak kamu? Nggak mau. Demikian juga kalau kamu zina bisa menzinai ibunya orang lain dan seterusnya. Nah, tapi kalau Nabi terhadap orang yang belum beriman, Nabi tidak banyak dialog dengan menumbuhkan empati dengan hati. Tsumamah bin Utsal ketika diikat di tiang masjid, ya, itu kan penjahat besar kan itu. Nabi tidak banyak bicara, hanya menanyakan bagaimana keadaanmu Tsumamah. Dan Tsumamah disuruh dilayani seperti tamu kehormatan, dikasih makanan yang enak, padahal penjahat itu. Ternyata setelah hari ketiga dilepas oleh Nabi, masuk Islam dia kan. Karena apa? Hati yang disentuh. Nabi gak banyak bicara itu. Hanya lewat, hanya keadaan, habis itu Nabi sholat. Gitu aja. Dengan disentuh hatinya. Ada orang minta kepada Nabi harta, ternyata oleh Nabi dikasih harta lebih, yaitu kambing 1 lembah. Dia pulang ke kampungnya, wahai kaumku, masuklah kalian ke dalam Islam karena Muhammad telah memberikan pemberian yang dia tidak takut miskin. Imajinasi positif, ya, egosentris ditumpahkan. Itu untuk imannya yang belum tumbuh, akhirnya masuk Islam. Tapi kalau kepada orang yang sudah berilmu dan orang yang sudah beriman, Nabi bersikap keras sekali. Ya, maka perlu kita kapan anak kita keras, kapan tidak. Kita keras apabila anak kita sudah beriman, ya, kecintaannya sudah tumbuh, biasanya sholat rajin, sudah pembelajar, tapi kok suatu ketika nggak sholat, lah itu seblak, ya dipukul, maka dia akan kembali sholat karena lalai. Tapi kalau cintanya belum tumbuh, diajari sholat ya ora gelem karena belum cinta, 10 tahun mesti ora gelem sholat, wong ora seneng, ya, terus dipukul, kira-kira apa yang terjadi? Dia tambah benci. Tumbuhkan imannya dulu, diulang lagi dari awal, walaupun dia sudah besar. Ini. Nah, ini metode-metode yang dilakukan oleh Nabi SAW dalam mendidik anak kita mulai dari 0 sampai dia balik. Ini materinya masih panjang, bahwa tanya jawabnya setelah asar gitu ya. Ya. Nah, sekarang kita lanjutkan. Jadi itu urutannya seperti itu, dan itu urut, tapi fasenya nanti 7 tahun itu masing-masing anak ternyata relatif, walaupun nasnya 7 tahun. Contoh Imam Syafi'i ternyata lebih cepat. Nanti ada anak lagi yang mungkin 10 tahun baru tamyiznya baru tamyiz, ya. Jadi beda-beda. Tapi setiap anak hebat. Ya, setiap anak hebat, ya. Bisa bakatnya beda-beda, fase pertumbuhannya juga beda-beda. Nah, ini, maka sekarang kita harus berpikir positif dan positif. Anakku hebat, enggak nakal. Lah kok nakal itu karena saya, karena orang tua. Jangan salahkan anak. Kalau kita menyalahkan anak padahal Allah menciptakan dia sebagai kondisinya fitrah, maka kita seperti protes kepada Allah. Kok menciptakan anak saya seperti ini? Seperti enggak terima itu. Padahal Allah menciptakan baik. Lah kok kita menganggap jelek gitu. Ini kan fatal sekali ini. Nah, itulah pendidikan Islam, tapi ternyata pendidikan kita ini sering sekali mengikuti produk-produk barat. Ternyata yang banyak dipakai adalah John Locke tadi, seperti kertas putih yang kosong. Akhirnya kita ikut-ikutan. Ya, ikut-ikutan kita itu. Kenapa ikut-ikutan? Karena dulu bapak saya juga mendidik seperti itu. Akhirnya terjadilah pola asuh atau pendidikan warisan. Ini. Pendidikan warisan. Egonya enggak tuntas, ditumpahkan ke anaknya. Karena dulu numpahkan waktu bapaknya enggak berani. Nah, nanti anaknya juga kan ke cucunya, cucu kita. Itu namanya terus warisan terus, maka harus kita potong dengan ilmu. Kita lakukan tazkiyatun nafas, kita bersihkan diri kita. Sehingga kita betul-betul bersih jiwa kita, egosentris kita sudah tuntas. Dengan apa? Dengan mohon kepada Allah, dengan penyucian jiwa itu. Ini. Terus selanjutnya setelah anak itu balik, ya, ini adalah masa-masa harusnya sudah bukan anak-anak lagi, tapi ternyata kenyataannya mereka itu sudah balik tapi belum akil. Maka ini masa raja tega. Raja tega ini dilakukan apabila yang tadi 3 itu sudah tumbuh semua. Kalau belum tumbuh diulang lagi. Jadi urutan itu nggak bisa didahulukan yang belakangan. Nanti nggak ketemu itu. Jadi urut. Loh, anak saya sudah 18 tahun SMA kok nggak mau sholat. Berarti yang nggak tumbuh fitrah apa itu? Iman. Apakah mendidik iman dengan kekerasan? Tidak, empati. Dengan empati, kelembutan, sehingga percaya bahwa bapak saya sayang kepadaku. Kemudian habis itu masukkanlah keimanan. Nah, ini kita hidup di dunia seperti ini, kita diberi nikmat oleh Allah. Tapi kalau anak imannya belum tumbuh, dikeras, tambah lari, dia malah keluar rumah.
Ya, cari teman yang mau mendengarkan dia gitu. Ini. Apa yang harus dilakukan kepada anak yang sudah balik? Yaitu segera akilkan mereka. Ya. Jadi cepatnya balik itu karena nutrisi sama tampilan-tampilan yang sekarang cenderung kepada pornografi. Itu mempercepat balik anak kita. Dulu rata-rata balik itu 15 tahun, tapi sekarang anak putri terutama ya, SD kelas 6, kelas 5 sudah balik. Akhirnya kapan? Mundur. Ya. Jadi kalau dulu itu baliknya 15 kurang lebih, akhirnya juga 15 kurang lebih. Sekarang baliknya maju, akhirnya dimundurkan. Lah masa antara balik dan akil inilah masa transisi yang membahayakan. Harusnya mereka itu berperan menjadi tulang punggung bangsa ini, umat ini ternyata menjadi beban. Ini, maka perlu adanya raja tega, tapi dengan catatan fitrah tadi harus ditumbuhkan dulu urut, ya, iman, belajar, kemudian bakat. Ini itu namanya recovery itu ya, recovery. Nah, raja tega ini contohnya seperti ini tadi saya katakan tadi. Kepada anak laki-laki kita, itu kita tegas. Dah, sekarang kamu balik. Nah, tahu nggak syariat ini mengatur bahwa anak balik itu sudah nggak menjadi tanggungan orang tuanya? Belum tahu, nah maka tak kasih tahu. Nah, seperti tadi kan, akhirnya dia akan merasa, wah bapak tega banget. Nah, dia akan lari kepada siapa? Ibunya. Bu, bapak tega banget. Memang kenapa? Masa saya di sini dikatakan menumpang, katanya saya fakir miskin. Apa yang dilakukan ibu? Apakah ibu juga raja tega? Ibu yakin nggak tega itu? Nggak apa-apa, bapak itu tujuannya baik. Jadi ibu sebagai pembasuh luka. Nah, dah tenang aja, niat bapak baik. Setelah lukanya sembuh, besok kasihkan bapak lagi biar ditendang lagi. Nah, terus nanti anak akan cenderung kepada ibunya. Enggak, insya Allah nanti kalau dia sudah betul-betul akil, paham bahwa ayahku mendidik. Apalagi ayah itu mendidiknya dengan apa? Ketulusan. Sehingga kerasnya ayah dianggap anak sebagai kasih sayang. Kita sering keras kepada anak tapi kasih sayang kita kurang. Sehingga anak menganggap bahwa kita jahat. Padahal nggak ada orang tua jahat kepada anak itu. Ini. Nah, jadi itu yang pertama raja tega. Yang kedua, mempercepat akil, yaitu dengan apa? Dengan pendidikan. Jadi mempercepat akil itu dengan pendidikan. Kalau mempercepat balik itu nutrisi. Maka balik harusnya itu diperlambat, akilnya dipercepat. Maka nutrisi yang kita berikan kepada anak-anak kita itu yang alamiah saja. Dari segi makanan kasih yang alamiah, jangan yang banyak campuran-campuran itu. Nanti mereka akan cepat sekali baliknya. Kemudian dalam pendidikan latih anak kita adalah untuk bertanggung jawab, ya. Nah, sementara ini anak-anak yang balik itu kan kelas berapa kira-kira? SMP kelas 3 kan? Nah, mereka setelah balik itu kan jelas organ seksualitasnya sudah berfungsi sempurna. Kalau sudah berfungsi sempurna, kira-kira apa yang mereka harapkan? Ditumpahkan. Ditumpahkan menurut Islam yang dibenarkan apa dengan apa? Menikah. Sekarang anak SMP, kamu harus menikah. Apa kata dunia? Akhirnya dorongan itu nggak hilang, tetap mendorong. Ya, apa yang terjadi? Akhirnya karena nggak mampu menikah, mereka pacaran. Itu kalau yang laku. Ya. Kalau yang nggak laku bagaimana? Lari kepada pornografi dan porno aksi. Karena dorongan itu betapa kuatnya. Saya sudah 6 kali presentasi tentang ini itu di anak ABG. Dan mereka belak-belakan terus terang. Karena apa? Orang tua tidak boleh di situ, ustadz tidak boleh di situ. Semua rahasia dijamin. Ternyata sebagian besar mereka itu tidak asing dengan hal tadi. Karena ingin menikah, sudah nggak mampu, ini harus tumpah. Apa solusinya untuk menghadapi anak-anak yang seperti itu? Nabi SAW bersabda, ya ma'syarus sabab, man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj. Wahai para pemuda, apabila kalian sudah mampu menikah, menikahlah. Fa innahu aghaddu lil basar, karena menikah itu akan menundukkan pandangan, wa ahsanu lil farj, dan akan menjaga kemaluan. Wa man lam yastati, barang siapa tidak mampu, sudah pemuda enggak mampu nikah berarti siapa? Remaja. Ya, remaja. Berarti kan belum akil kan itu.
fa alaihi bisau, maka puasalah. Puasa Senin Kemis kok urung mempan, sih kenyut-kenyut. Nah, Daud sih urung mempan aktivitas fisik. Ya, sebab apa? Itu mengurangi hasrat. Itu yang dilakukan sampai mampu menikah. Itu solusi dari Nabi. Ini kecenderungan anak balik yang pertama secara seksualitas. Terus anak balik yang kedua secara fisik sudah kuat kan itu. Kalau fisik sudah kuat, kira-kira apa yang mereka harapkan? Ingin berkarya. Jadi apa itu? Jadi anak balik itu sebenarnya keinginannya itu dua bagus, ingin menikah dan berkarya, pas kan itu. Tapi berkarya, loh nanti dikira eksploitasi anak-anak. Masalah lagi kan itu. Harusnya dia berkarya, itu ingin berkarya. Ya. Karena berkarya dia juga bingung, aku mau berkarya apa, bakatnya nggak ketemu. Mau kerja juga nggak boleh, masih sekolah harus duduk manis. Ya. Akhirnya apa yang mereka lakukan untuk menggantikan karyanya itu? Berbuat kenakalan mereka itu. Merasa ingin mandiri, pergi dari orang tua. Karena aku sudah mampu. Karena ingin berkarya sebenarnya. Mereka butuh pengakuan bahwa aku hebat. Tapi orang tua nggak mengakui. Ya, masih menganggap nakal. Maka dia mencari teman yang bisa mengakui dirinya. Ini. Maka segeralah kita gali potensi anak-anak kita yang sudah balik itu. Potensinya apa? Dan akui bahwa kamu hebat di sini. Dia nggak akan cari keluar-luar nanti. Ini. Nah makanya terus akhirnya Nabi SAW bersabda tentang kinerja ini, ikhris ala ma yanfa'uk wasta'in billah wala ta'jiz. Bersemangatlah kalian ya untuk hal yang bermanfaat bagi kalian dan mintalah tolong kepada Allah dan jangan kalian lemah. Maka dari hadis ini bisa dirumuskan ada 3 rukun bakat. Ya, 3 rukun bakat. Yang pertama adalah al-khirs. Jadi keinginan yang kuat bisa kita artikan dengan suka. Ya. Jadi rukun bakat ada 3. Yang pertama suka, al-khirs. Ya. Yang kedua yaitu al-itqan, yaitu profesional atau kita artikan bisa. Suka bisa. Yang ketiga adalah al-mufid, yaitu sesuatu yang berguna. Ya, berfaedah, bermanfaat. Nah, kalau aktivitas yang dilakukan anak kita termasuk kita orang tua, 3-tiganya masuk. Contoh, sekarang kita kerja sebagai guru. Ternyata suka banget. Ternyata profesional banget. Ya. Ternyata bermanfaat sekali. Berarti itu bakat saya. Bakat itu. Nih. Anak kita juga seperti itu. Kalau dia 0 sampai 7 tahun, lihat sukanya saja. Kalau dia asik sampai lupa waktu, berarti itu bakat dia. 7 sampai 10 suka dan bisa. Ya, suka dan bisa. Kalau dia suka dan bisa, berarti bakat dia. 10 sampai balik, suka bisa berguna harus masuk. Ini sebenarnya langkah sederhana untuk mengetahui bakat kita dan anak-anak kita. Ya, egosentris kan itu. Ya, setelah tahu nggak berani negur kita itu. Ya, karena bagi dia itu penting. Ya, kalau kita marah berarti orang taklim belajar itu nggak baik. Gitu. Tapi kalau kita sayang, berarti imaji dia bahwa orang taklim itu baik. Akhirnya dia akan mencintai taklim. Itu kalau menurut konsep tadi. Dan Nabi tidak pernah memarahi anak loh. Tidak pernah. Ini. Terus kita lanjutkan. Tadi ada suka, bisa, dan berguna. Maka kalau ada bakat kok tidak berguna atau melanggar syariat, itu bukan bakat. Contoh, bakat saya ternyata berjudi. Nah, itu kan suka mungkin ya. Bisa menang terus kan itu. Tapi melanggar syariat gak ada faedahnya, maka itu bukan bakat. Itu apa namanya itu? Hobi. Ya. Mancing hobi gak? Lihat dulu, kalau mancing dia pergi kemudian pakai umpan beli 200.000, tapi setelah pulang ya, dia bertahan 1 malam penuh itu, bisa dia itu bertahan itu. Tapi pulang hanya dapat ikan bedek kecil banget itu. Nah, itu berarti suka, bisa, dan nggak ada gunanya, itu hobi. Tapi kalau pulang mancing itu ternyata dijual laku 2 juta tiap hari, itu namanya baru bakat. Nah, itu. Jadi kalau hanya suka dan bisa saja, itu namanya hobi. Sekarang kalau nggak suka, ya, pekerjaan ini nggak suka saya itu. Kalau hari Jumat sore atau menjelang libur itu badan sehatnya luar biasa. Tapi malam Senin, ya itu badan masuk angin, ting greges. Nah,
Itu pertanda nggak suka kan itu, tapi bisa dan gajinya besar. Ini bakat nggak itu? Itu bukan bakat, itu hanya kompeten. Ya, itu hanya hebat dan terampil tapi bukan bakat. Itu karena nggak suka. Ya, tapi kalau plus suka baru itu bakat. Itu kemewahan dunia itu. Ya, itu. Kemudian kalau hanya suka, tidak bisa tapi berguna. Ayo, suka, tidak bisa tapi berguna. Suka sesuatu yang berguna tapi nggak bisa dia itu. Apa itu kira-kira? Hanya mimpi. Nah, itu ya. Itu. Mimpi itu, ya mimpi. Ini diteliti orang Jepang ternyata itu. Ya, mereka menyebut ikigai, bakat. Ternyata di hadis Nabi itu kita ketemukan 3 itu. Itulah rukun bakat yang kita ukurkan pada potensi pada diri kita masing-masing. Nah, terus selanjutnya asar jam berapa ini? Ini sudah berarti ya? Kurang 5 menit, kita tambah. Sekarang pendidikan fitroseksualitas pada anak. Nah, anak 0 sampai 2 tahun itu dekatkan kepada siapa? Ibu, karena waktu itu masa menyusui. Ya, ini terkait dengan kasus-kasus LGBT ya, homoseksual dan sebagainya. Itu bisa diatasi dengan metode ini. 0 sampai 2 itu anak ke ibu karena menyusui. Usia 2 sampai 7 anak itu dekatkan ayah dan ibu. Sehingga dia bisa membedakan aku mirip ayah apa mirip ibu. Sehingga usia 3 tahun dia harus sudah yakin dengan gendernya. Oh, ternyata aku mirip ayah berarti aku laki-laki. 3 tahun. Oh, ternyata aku mirip ibu berarti aku perempuan. Itu 3 tahun harus ketemu. Jangan sampai anak kita yang sudah 3 tahun bingung. Kowe lanang apa wedok bingung, jangan sampai. Kamu mirip siapa? Mirip siapa ya? Jangan sampai bingung. Harus jelas sebelum 7 tahun. Itu, aku laki-laki, aku perempuan. Setelah 7 tahun sampai 10 tahun, laki-laki dekatkan ke ayah. Perempuan dekatkan ke ibu. Kenapa demikian? Karena dia setelah tahu dirinya laki-laki, dia akan belajar peran laki-laki kepada ayah. Laki-laki seperti apa sih? Oh, ternyata mencari nafkah. Ini ternyata mencari nafkah. Oh, laki-laki berarti aku besok berarti seperti ayah. Ini 7 sampai 10 kan masa-masa belajar kan itu. Nah, yang perempuan juga dekatkan ke ibu biar dia tahu peran seorang wanita. Oh, ternyata ibu itu memasak di rumah, mengasuh anak-anak. Berarti aku besok seperti itu. Karena aku mirip ibu perempuan. Kemudian setelah 10 tahun sampai balik, ya, kan harapannya balik menikah kan itu ya. Ya, balik menikah. Maka anak laki-laki dekat ke ibu, ya disilang, anak perempuan ke ayah. Nah, mengapa demikian? Kalau laki-laki dekat ke ibu, dia akan belajar wanita banyak hal, yaitu kepada ibunya. Kan nggak boleh pacaran kan? Wanita seperti apa sih? Dekati ibunya. Bagaimana merayu ibunya biar nanti uang sakunya ditambah. Nah, memuji ibunya, ibu cantik, dan nanti biar dimasakkan enak. Dan sebagainya. Sampai akhirnya tahu sifat-sifat ibunya. Dia juga ingin tahu wanita yang betul-betul tulus mencintai saya seperti apa sih? Seperti ibunya. Maka begitu dia nanti memilih istri, maka dia akan memperlakukan istrinya sebagaimana memperlakukan ibunya. Bahagianya istri itu. Nah, dan dia akan memilih istri yang mirip dengan ibunya. Itu maksudnya yang ketulusan cintanya itu. Ini untuk mengatasi alternatif dari pacaran itu, bukan alternatif keharusan gitu ya. Ini karena apa, anak itu sering sekali penasaran bagaimana sih wanita itu. Wong kita dulu nikah juga nggak tahu bagaimana merupakan wanita kan, pokoknya nikah itu aja modal kendel ya, berani ya, toh ya bisa punya anak kan itu, tapi kan bingung juga kadang-kala itu ya. Terus kemudian setelah itu yang perempuan dekat dengan ayah, anak perempuan usia 10 sampai balik itu kan butuh dimanja, kadang butuh dipuji, digoda, kadang dibelai. Itu nanti ayahnya yang memuji dia, kamu cantik nak, maka dia akan seneng. Kamu hebat, rambutmu bagus sekali, kadang dicandai. Maka wanita itu kalau keluar ada laki-laki yang menggoda, gombal itu. Karena apa? Di rumah ada idolaku yang lebih hebat gitu. Itu.
Maka ini survei ya yang saya bisa ketahui, banyak sekali anak putri yang terjerumus, yang tergoda oleh laki-laki di luar karena tidak dekat dengan ayah. Penting, maka kalau kita punya anak gadis ya dekatilah. Untuk biar dia mengidolakan kita. Kita kecup keningnya kadang pulang sekolah, gimana kabarnya, kamu cantik sekali. Karena dia butuh itu. Kalau kita nggak memberikan, di luar begitu ada sedikit saja, cantik, kena dia itu. Karena dia butuh sekali itu. Ini. Nah, ini sekilas tentang pendidikan karakter nabawiyah atau pendidikan berbasis fitrah. Sebenarnya setelah ini ada recovery, kalau sudah terlewat seperti apa rangkanya, kemudian ada pemetaan bakat, kemudian ada bagaimana mendidik anak akil balik, dan masih banyak hal ya. Mudah-mudahan di lain kesempatan kita bisa belajar bersama, walaupun mungkin lewat webinar ya atau lewat online ya. Karena masalah ini penting sekali, termasuk bagaimana kita menjalin keharmonisan dalam rumah tangga dalam mendidik anak yang dikenal dengan istilah bahasa cinta ya. Bagaimana Rasulullah menggunakan bahasa cintanya kepada sahabatnya, kepada anak-anak, kepada istrinya. Itu banyak ilmu ternyata dalam pendidikan ini ya. Ya, demikian mungkin yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Insya Allah nanti setelah sholat asar kita lanjut ke tanya jawab sampai sepuasnya ya. Silahkan ya, atau mungkin bikin forum kecil juga nggak masalah. Nanti insya Allah ana siap ya, mudah-mudahan diberi sehat semua kita sampai nanti dibatasi sampai menjelang maghrib ya. Demikian ya dari saya cukup sekian. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.